itu. Jadi masalah itu banyak, mungkin ada satu atau dua yang mungkin akan menjadi isu besar terkait dengan permasalahan yang dianggap urgent harus segera diselesaikan. Itu pada saat jadi misalnya menangani atau meningkatkan disiplin siswa, itu akan berada berhubungan dengan orang tua. Anak-anak dari rumah sampai ke sekolah itu tentu ada kaitannya. Ketika ada suatu waktu ada orang siswa yang pada saat itu melanggar aturan yang telah saya tetapkan di kelas, itu pasti akan saya ambil tindakan mendisiplinkan siswa tersebut. Nah, pada saat tersebut saya melakukan tindakan itu pasti pada saat itu berbenturan dengan orang tuanya. Saya seperti itulah kita harus mampu mengawal kondisi, terutama kita sebagai guru dalam hal menyelesaikan masalah, kemudian koordinasi dengan teman-teman, berkomunikasi dengan kepala sekolah, menyampaikan masalah yang terjadi, sehingga setelah itu permasalahan tersebut dapat segera ditangani tanpa menimbulkan masalah. Nah, itu berarti kasusnya terkait dengan kedisiplinan ya. Mungkin kedisiplinannya peserta didik mungkin ada kendala di rumah ya, orang tuanya mungkin sampai ke sekolah mungkin ada yang terlambat datang ke sekolah seperti itu ya. Mungkin dari perlengkapan pakaiannya mungkin seperti itu ya, ataupun dari kedisiplinan keterlambatan datang ke sekolah. Macam-macam masalah yang terjadi, baik disiplin dalam pakaian, dalam peraturan, dalam menyelesaikan tugas, itu memang akan sehari-hari kita dapati. Oke, baik Bu, mungkin langsung ke pertanyaan pertama Bu ya. Bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Kalau dilema etika artinya itu suatu permasalahan benar menurut versi kita, tapi benar juga menurut versi orang ya, mungkin seperti itu ya. Tapi pada saat seperti itu memang sulit kadang-kadang untuk menentukan pilihan atau menyelesaikan masalah yang terjadi supaya keputusan yang kita ambil itu bisa benar mata keduanya kan? Jadi pada saat seperti itu kita tetap harus berkoordinasi dengan semua pihak, terutama kepala sekolah. Dalam hal ini ada guru yang terdekat, orang tua yang berhubungan langsung yang terakhir mungkin ada komite dalam menentukan pilihan supaya permasalahan yang kita hadapi itu tidak salah dalam mengambil keputusan. Jadi seperti itu. Jadi biasanya misalnya ada bagaimana menentukan anak yang mungkin terlambat ke sekolah, lambat masuk sekolah. Mungkin ada gurunya dulu yang menyikapi dari tingkat kelas. Lalu jika masalah itu memang sudah berlalu berulang, mungkin ada campur tangan kepala sekolah dalam hal ini. Kita telusuri, periksa melalui orang tuanya permasalahan apa, kan? Sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan dan anak tidak terulang lagi melakukan kesalahan dalam mungkin melanggar disiplin masuk sekolah. Jadi cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan cara berarti mencari tahu dulu ya permasalahannya. Habis itu baru dilakukan suatu mufakat ataupun musyawarah ya dengan seluruh anggota yang ada di sekolah. Selanjutnya baru mengambil suatu tindakan yang baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di sekolah itu ya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu? Dalam hal ini
dua-duanya berada di pihak ibu. Pada saat kita mengambil kebijakan, keputusan tentu memperhatikan dari segala sisi. Jadi tidak menjadi benar menurut mereka, benar menurut kita, tapi sama-sama mempertimbangkan sisi dari masalah tersebut, sehingga pada saat mengambil kebijakan tersebut itu adil bagi semuanya. Jadi tidak merasa bahwa yang pada saat kita selesaikan rasa ada yang disalahkan, padahal posisinya adalah sama-sama. Kita berdiskusi dulu, tim juga di sekolah, dengan mengumpulkan semua fakta terkait dengan permasalahan tersebut. Berarti cara menjalankan pengambilan keputusan yang sudah dilaksanakan ya selama ini dengan cara berarti mufakat dulu, setelah itu menyelesaikan tanpa ada menyakiti di salah satu pihak itu dia, karena memang dalam satu masalah memang ada benar sama benar gitu ya, tanpa menyakiti salah satunya. Jadi sehingga bisa menghasilkan suatu keputusan yang baik ya, yang baik yang bisa diterima oleh seluruh warga sekolah gitu ya. Oke, baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dapat Ibu lakukan selama ini Terkait permasalahan ya yang terjadi? terkait permasalahan yang terjadi, yang pertama pastinya kan kita kumpulkan dulu informasi terkait masalah Iya. tersebut. Baik siswa, kumpulkan dulu informasi dari wali kelasnya, dari teman-temannya yang di kelas, atau dari teman-temannya yang mungkin di lain kelas, dan juga mungkin informasi dari orang tua, dari guru-guru di dalam yang lain. Itu artinya semua ini kita coba menjajaki terkait informasi apa yang bisa kita dapat terkait permasalahan misalnya yang menjadi siswa sebagai salah satu contoh misalnya. Lalu kita lihat identifikasi nilai-nilai apa sih yang bertentangan terkait kasus tersebut, dilanggar saat disiplin, apa sih yang dilanggar? Oh, misalnya melanggar peraturan sekolah, bagaimana cara menyikapinya kan? Jadi diidentifikasi dulu masalahnya apa, kumpulkan informasi, kemudian masalah itu bertentangan dengan apa, baru kemudian kita pertimbangkan. Kalau kita ambil kesimpulan seperti ini, dampak keputusannya apa sih terhadap siswa, terhadap sekolah, juga terhadap kita pertimbangkan semua dampak dari keputusan yang akan kita ambil. Kalau saya ambil keputusannya, kira-kira siswanya bagaimana? Kan? Terus orang tuanya bagaimana? Kan? Jadi semua dipertimbangkan. Kemudian baru kita diskusikan dalam tim. Tanya kira-kira ada permasalahan ini sebelum kita sampaikan dari kepala sekolahnya, ada mungkin yang akan kita ambil keputusan seperti ini, tapi kita tidak sampaikan, kita tanya masukan dari tim, hal mungkin dari tua, guru, ya kita coba diskusikan. Kemudian baru kita ambil kesimpulan, kita ambil keputusan terkait. Setelah kita ambil keputusan, bagaimana kita melaksanakan keputusan tersebut? Juga kita diskusikan. Artinya semuanya itu kepala sekolah tidak semena-mena mengambil kesimpulan sendiri. Itu bekerja sama sebagai semua warga sekolah, murid, orang tua, guru, dan mungkin bisa jadi jika hal tersebut sudah kasusnya bisa. Baik Bu, berarti langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan selama ini ya, yang pertama berarti kumpulkan semua fakta begitu ya, supaya tidak semena-mena, tidak salah kita mengambil suatu keputusan ya. Lalu diidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Selanjutnya mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Maksudnya dampaknya yang bagus lah, tidak salah kita ambil keputusan. Selanjutnya diskusi dengan tim, mungkin di situ ada guru ya, ada guru, ada anggota tim sekolah yang lain, dan mungkin di situ ada masuk wali murid begitu ya. Selanjutnya mengambil keputusan berdasarkan analisis. Sebenarnya berarti keputusannya yang adil gitu ya. Terakhir baru membuat
semua kasus itu harus kita musyawarah. Hal yang efektif dalam menyelesaikan masalah, kepala sekolah tidak mengambil keputusan sendiri, tapi bermusyawarah dengan semua tim, baru kemudian mengambil keputusan kebijakan apa yang diambil atau bagaimana cara mengatasi masalah tersebut berdasarkan hasil musyawarah. Itu yang paling efektif dalam menyelesaikan suatu kasus problem. Itu berarti pengambilan keputusan tetap dengan mufakat ataupun musyawarah Ya, sehingga ya, keputusan itu. yang sudah diambil tidak hanya Ya. dari kepala sekolah tapi dari seluruh anggota yang ada di sekolah itu. Ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Pastinya tantangan itu akan akan ada dari pihak yang bermasalah tersebut. Ya. Kan? Misalnya siswa atau guru. Jadi tantangannya pada saat kita akan menyelesaikan masalah tersebut itu pasti akan menimbulkan tantangan. Kalau kita ambil seperti ini, oh nanti siswanya akan seperti ini. Terus nanti kalau permasalahan dengan gurunya, kita mau buat kesimpulannya seperti ini walaupun hasil musyawarah tadi, pasti akan ada tantangan. Nah, pada saat tantangan itu, inilah yang memang kadang-kadang sulit ya menjadi tantangan yang terbesar pada saat menentukan pilihan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah seperti pengadilan. Ya, berarti tantangannya seperti mungkin tekanan dari luar, Bu ya. Bisa jadi. Itu ya. Atau ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Mungkin yang menurut kita tepat bagi orang lain tidak tepat, gitu Ya. ya. Habis itu keputusan kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Karena di situ kita semua tim ada di sekolah, kita sudah sepakat, tapi belum tentu dengan yang di luar sana, Bu ya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah tangga, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Ibu jalankan? Itu relatif, tergantung dari permasalahan yang kita hadapi. Intinya itu tidak akan ada jadwal yang tetap. Karena apa? Kan kita tidak berharap masalah itu terjadi, ya kan? Tidak berharap masalah itu. Tapi pada saat masalah ini terjadi, kita harus siap untuk mengatasinya. Kadang masalah ada yang harus kita selesaikan spontan langsung di tempat. Pada saat terjadi mungkin hal-hal yang urgent yang memang harus diambil kesimpulan terus pada saat terjadi. Misalnya terjadi sesuatu dengan anak, misalnya masalah anak, apakah harus tiba-tiba terjadi kecelakaan segala macam. Nah itu kan harus spontanitas. Nah, diambil kesimpulan bawa anak dulu ke rumah sakit atau diobati dulu anak. Baru setelah itu kita cari apa permasalahannya. Baru kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, jadi ada yang memang spontanitas, ada yang memang harus kita atur jadwalnya. Misalnya ada permasalahan di kelas terkait dengan misalnya ada ini juga kita manusia kan, kadang-kadang mungkin pada saat kita belajar timbul masalah dengan siswa. Sebenarnya niatnya baik, mau menerapkan disiplin dengan baik, tapi cara mungkin yang salah, bahkan menimbulkan masalah benturan dengan orang tua. Pada saat itu tidak bisa serta-merta, harus kita selidiki dulu dari pihak gurunya seperti apa, dari pihak anaknya terus seperti apa, orang tua juga mungkin kita konfirmasi apa sih terkait masalah yang terjadi, baru nanti kita bisa kita jadwalkan bagaimana pertemuan dengan orang tua, bagaimana kita menyelesaikan di sekolah dengan baru masalah itu dapat kita selesaikan dan dapat tidak ada jadwal yang tetap begitu, Bu ya. Tetapi setiap ada masalah langsung ditangani begitu, Bu ya. Tetap ditangani, tapi bukan berarti ada yang langsung, ada yang harus memerlukan waktu, ada yang langsung harus spontanitas harus ditangani terkait hal-hal yang urgent misalnya. Oke, baik, Ibu.
yang memudahkan kepala sekolah tentu kan tim yang solid di sekolah, ya kan? Artinya pada saat kita mengambil keputusan, saat kita menyelesaikan itu banyak dukungan dari sesama guru, tim kita di sekolah, mungkin juga bisa jadi komite sekolah. Pada saat kita melemparkan masalah, semua tim mendukung dalam penyelesaian masalah. Itu tim yang kompak adalah salah satu hal positif dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Itu adanya kekompakan Bu ya, terhadap sesama guru. Bu, terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dengan? Yang pertama tentu terbuka, ya, terbuka kepada semua pihak yang terlibat dalam permasalahan, disampaikan, kemudian tentu dengan musyawarah, ya, tidak mengambil keputusan dengan sembarangan. Karena terkait jabatan kepala sekolah, dalam hal ini tidak ada permasalahan, jadi kita sama-sama menyelesaikannya dalam tim dengan terbuka dan musyawarah. Jadi intinya Bu di sini harus ada keterbukaan dan komunikasi begitu Bu ya antar sesama tim yang ada di sekolah, sehingga konflik yang itu bisa terselesaikan dengan baik, yang adil dan bijaksana gitu ya. Oke, baik Bu, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya hari ini sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Baik, demikian hasil wawancara antara saya dengan Kepala Sekolah UPT SD Negeri 1 Biren terkait tentang dilema etika pengambilan keputusan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Maya Sofia SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Biren. Kali ini saya akan melakukan proses wawancara ataupun interview dengan salah satu kepala sekolah dari Kabupaten Biren, yaitu Ibu Nani SPD. Ya, yaitu Ibu Nani, beliau adalah kepala sekolah dari TK Al Husna dari Kabupaten Biren. Baik, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, ini saya akan melakukan kegiatan wawancara ataupun interview Ibu ya, terkait dengan tugas saya Ibu ya, modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan. Apakah saya boleh mewawancarai Ibu mungkin? Boleh, silakan. Alhamdulillah, baik Bu ya. Mungkin nanti selama proses wawancara akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait tentang pengambilan keputusan tentang suatu permasalahan yang ada di sekolah TK ini Bu ya. Baik Bu, mungkin langsung saja Bu ya. Boleh. Nah Ibu, jadi selama ini apakah Ibu pernah menemui sebuah kasus, baik selama Ibu menjadi guru dulu sampai sekarang menjadi kepala sekolah, boleh diceritakan Ibu mungkin kasus apa yang pernah dialami? Terima kasih Ibu Maya. Baiklah, saya akan menjawab permasalahan yang saya temukan di sekolah tentang dilema etika. Itu kebanyakan bukan dari siswanya atau anaknya, tapi lebih ke gurunya. Karena guru kadang-kadang tidak bisa membilah apa itu permasalahan yang dihadapi. Sering terbawa ke sekolah. Kadang-kadang guru ada permasalahan di keluarganya. Kebanyakan permasalahan tentang dilema keluarga, misalnya ribut dengan suami atau ada masalah lain, sehingga guru membawa ke sekolah. Misalnya kadang-kadang saat mengajar guru emosi tidak teredam, kadang-kadang dia mengetok meja, kadang-kadang suaranya terlalu dibesarkan kepada anak-anak. Itu yang saya temukan. Ya, berarti kasus yang pernah Ibu alami kalau di TK mungkin dari gurunya Bu ya, bukan dari anaknya. Mungkin dari gurunya ada permasalahan mungkin di rumah sehingga terbawa begitu Bu ya ke sekolah ya. Oke, baik Bu. Mungkin kita ajukan, saya langsung menanyakan pertanyaan yang pertama dulu Bu ya. Bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral seperti itu? Kita di sini harus tahu dulu apa pengertian etika. Nah, karena dengan bujukan moral itu agak berbeda. Kalau etika, situasi yang dialami oleh seseorang dalam yang rumit, misalnya situasinya benar
dan PS benar. Jadi seseorang tuh tidak bisa memutuskan. Makanya dia menjadi suatu dilema bagi dia. Sedangkan bujukan moral pengertiannya yaitu benar PS salah. Ini lebih mudah untuk diatasi. Dan kemudian cara mengidentifikasinya yaitu kadang-kadang saya melihat dulu kasus apa yang paling rumit. Kemudian kita mencari faktanya dari mana, latar belakangnya supaya semua itu mudah kita selesaikan. Karena kita harus memutuskan secara bijaksana. Oke, berarti Ibu cara mengidentifikasi kasus tersebut cerita dulu Bu ya, permasalahan Iya, seperti permasalahan, apa, Bu, ya, latar belakangnya seperti apa, faktanya seperti apa iya, gitu betul, ya. betul. Oke, baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang dimana Ibu ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Bu ya, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu Bu. Ini kita sebagai seorang kepala sekolah harus memutuskan secara bijaksana. Kemudian kita harus melibatkan guru juga, karena guru itu adalah warga sekolah yang paling utama. Kemudian kita melakukan identifikasi secara bersama dan bermusyawarah, lalu memutuskan dengan bijaksana juga, karena hal itu jangan sampai menyakiti warga sekolah. Benar. Berarti Bu, cara untuk pengambilan keputusannya melalui musyawarah begitu Bu ya. Setelah itu nanti baru mengambil sebuah keputusan yang bijaksana tanpa melupai perasaan teman-teman sejawatnya begitu Bu ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang pernah Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya adalah kita harus tahu siapa yang terlibat. Kemudian menanyakan kepada orang terdekat. Kita interogasi. Kemudian kan melibatkan pihak-pihak terkait di sekolah seperti pengurus sekolah. Kadang-kadang kita perlu supaya hal ini tidak terbawa keluar, karena kita harus dalam permasalahan lembaga kita harus kita selesaikan secara bermusyawarah dengan guru-guru. Baik Bu, berarti langkah-langkahnya seperti misalnya berarti musyawarah dulu Bu ya. Ada misalnya seperti komite sekolah, misalnya seperti menimbang misalnya nanti supaya bisa mengambil sebuah keputusan yang bijaksana gitu ya. Oke, baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, gitu Bu? Di sini dalam menyelesaikannya kita mengidentifikasikan suatu masalah dulu secara benar, secara seksama. Kemudian kita mencari solusinya, penyelesaiannya. Kemudian yang sesuai dengan norma-norma. Kita pun jangan memutuskannya tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, karena itu hal yang paling rumit. Saya kira dalam mengidentifikasi harus seksama sekali, dan mencari bukti-bukti yang benar. Baru kita putuskan. Berarti caranya sebelum memutuskan suatu masalah itu cari dulu buktinya Bu ya. Kebenaran konkretnya itu seperti apa, baru nanti keputusan hasilnya itu bisa mufakat kebaikan bersama Bu ya. Oke, baik Bu, kita lanjut Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di sini tadi hal-hal yang selama ini hal-hal yang selama ini kita harus benar-benar mengetahui secara seksama, karena keduanya merupakan hal yang benar. Kadang kita sulit memutuskan. Kalau kita lihat permasalahannya, misalnya ada tantangan dari guru pembelajaran, misalnya ada keributan antara guru dengan guru, misalnya jam belajarnya, atau seorang guru misalnya kadang-kadang temannya terlalu memihak, maksudnya mengintimidasi, misalnya jam mengajarnya. Kadang temannya nggak masuk, selalu nggak masuk. Jadi kita harus putuskan siapa yang benar, dan kita selesaikan secara musyawarah, supaya kedua guru itu tidak saling melukai perasaannya, karena kepentingan warga sekolah itu sangat penting. Ya, benar sekali.
Berarti Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan itu memang benar-benar kita harus misalnya di antara dua guru tadi, Iya. yang satu misalnya tidak ada sekolah, misalnya Iya. seperti itu, satu ada sekolah. Kadang-kadang mungkin di sini temannya ada, merasa kok saya misalnya iya, menjalankan tugas sendiri. iya, betul, Ya, betul. berarti tantangan yang Ibu ambil di sini berarti harus sama-sama menyelesaikan di antara keduanya tanpa harus bijaksana, melukai gitu adil, ya. Adil begitu ya, tanpa melukai salah satu perasaan dari keduanya Iya, begitu betul, ya. betul, Oke, betul. bagus sekali Bu ya. Baik, kita lanjut Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Ibu jalankan? Kalau bagi saya sebagai pemimpin, misalnya ada masalah jangan ditunda-tunda. Ya. Karena kalau ditunda-tunda, masalah menjadi semakin rumit. Jadi kita putuskan terus, misalnya hari ini ada masalah, kan ada pengaduan atau apa, kita selesaikan bersama. Supaya kegiatan berikutnya saling dijalankan bersama. Jadi antara kedua belah pihak sama-sama enak, sama-sama nyaman. Karena kita warga sekolah ini semakin kita tidak memutuskannya, semakin rumit masalahnya. Berarti di dalam setiap masalah itu langsung Iya, ditindaklanjuti langsung begitu ya? ditindaklanjuti. Langsung ditindaklanjuti dengan mufakat, dengan musyawarah kebersamaan antar warga sekolah Iya. untuk menghasilkan suatu keputusan yang bijaksana dan adil begitu Bu ya. Terkecuali misalnya melanggar hukum, Ya. baru kita selesai punya waktu. Punya waktunya. Ya benar ya sekali. Oke, baik Bu, kita lanjut Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Ibu? Dalam pengambilan keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah dan pihak-pihak terkait agar jelas masalahnya, dan kemudian apa sih antara keduanya yang menjadi dilema, yang menjadi permasalahan agar jelas, jadi cepat terselesaikan. Iya, berarti intinya jalan satu-satunya memang harus cepat ditangani begitu, Bu ya. Oke, baik Bu, kita lanjut. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam etika ini, saya sebagai pemimpin lembaga harus selalu bersikap bijaksana, kemudian adil, tidak memihak salah satu dari pihak yang bertikai. Karena dengan kebijaksanaan itu setiap masalah akan terselesaikan dengan musyawarah bersama. Jadi tidak ada pihak yang tersakiti. Benar sekali Bu. Berarti pelajaran yang Ibu petik dari pengalaman yang pernah terjadi, yang pernah Ibu tangani ya. Berarti memang Seorang salah satunya pemimpin harus seorang adil, pemimpin memang harus bijaksana. adil dan bijaksana, istilahnya tanpa melukai Iya, gitu Bu ya teman-teman yang iya, lain. warga sekolah. Jadi konfliknya terselesaikan dengan dengan baik. sempurna, dengan baik Bu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu sudah mau Alhamdulillah. berbincang-bincang. Terima kasih atas waktunya untuk Baik. saya hari ini sudah mau berbincang-bincang terkait dengan kasus ya dilema etika tentang pengambilan keputusan terkait dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Makasih Ibu. Ya, terima kasih. Demikian hasil wawancara kita hari ini dengan Kepala Sekolah TK Al-Husna dari Kabupaten Biren. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.